Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Kembali kita berjumpa untuk rubrik yang berbeda kali ini, memegang rubrik Smart Woman. Kebetulan host biasanya Mbak Agustina Asmara saat ini tengah proses recovery karena sakit. Doakan mudah-mudahan segera pulih ya Tribuners. Untuk jumpa kita kali ini, saya akan mengajak salah satu narasumber yang sudah sukses nih menjadi manajer bank, salah satu bank di Lampung, dengan posisi saat ini menjadi manajer. Namanya Mbak Maria Ulfa selaku area manajer Bank Mega Lampung. Kali ini kita akan kulik-kulik resep sukses menjadi area manajer bank. Ya, coba kita sapa langsung ya Mbak Marianya. Halo, Mbak Maria, apa kabar? Halo, Gimana kabarnya nih Mbak? baik. Masih jam kantor nih ya kayaknya. Masih jam kantor Iya, dong, masih kerja, masih di kantor nih Mbak. masih. Oke, gimana nih Mbak? Boleh berbagi cerita nih, sekarang posisinya sudah menjadi area manajer bank gitu kan. Sebelumnya kita apakah mengawali karir dari staf biasa seperti itu Mbak? Iya pasti, Iya. kan langsung jadi area manager. Jadi karir saya sih dimulai dari nol sekali ya. Saya pernah Mm-mm. jadi sales counter, kasir di eh, salah satu leasing juga, dan pernah jadi admin kredit, macam-macam ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk ditawarkan oleh seseorang dari Suara. bank lain itu, dari perusahaan lain kebetulan untuk menjadi marketing bank. Nah, Mm-mm. ternyata pada saat di situ cocok sekali gitu ya Iya. dengan passionnya. Karena cocok dengan passion, akhirnya makin berkembang menjadi pimpinan cabang Mm-mm. di salah satu bank lama saya. Itu awalnya di Bank Permata, pimpinan cabang di Bank Permata, Mm-mm. dan sampai saat ini ya pindah untuk menjadi area manager di Bank Mega. Itu Oke. sih. Mm-mm. Mbak, ini kan apa ya, proses untuk kita sebelum akhirnya menjadi posisi saat ini tentu nggak mudah. Mungkin kita sebelumnya pernah gitu Mbak bekerja di bidang yang lain di luar perbankan gitu sebelum ini. Oh iya, pernah pernah dari di luar perbankan ya, pernah juga di sales Mm-mm. counter kendaraan, pernah juga di leasing, itu Oke. pernah. Eh, Kalau kita melihat nih, berarti kan udah ada setidaknya gambaran ya Mbak ya. Kenapa kok kita ngerasa oh passion kita di sini nih gitu. Jadi Tribuners di luar sana bisa belajar setidaknya untuk kita bisa mendapatkan passion itu seperti apa sih gitu mungkin kiatnya Mbak. Sebenarnya passion itu juga pada saat kita lulus kuliah mungkin kita bisa lihat kita mau masuk kemana nih. Hmm, Kita pasti setelah lulus kuliah kan kita pengen bekerja, pengen mendapatkan penghasilan ya pastinya. setelah capek-capek dari mengenyam pendidikan yang cukup lama dari sekolah kita. Mm-mm. Nah, pada saat itu mungkin banyak juga mungkin yang merasa salah langkah ya, mungkin harusnya tidak di bidang itu, tapi akhirnya sudah dipertahankan aja. Seharusnya menurut saya sih nggak bisa begitu ya. Kadang Oke. setiap orang juga kan kita punya lingkungan seperti keluarga, teman-teman, saudara yang mungkin bisa melihat sebenarnya talenta kita itu di mana gitu. Cuma karena kalau saya kan kebetulan talk aktif ya, gitu ya, Hmm. talk aktif dan sangat supel untuk bergaul. Mungkin banyak sekali teman juga. Di situ mungkin beberapa dari teman ataupun saya punya dulu customer itu sudah bilang ke saya bahwa waktu itu saya pernah di kasir di salah satu perusahaan. Dia bilang, kamu lebih cocok untuk menjadi seorang marketing. Dia bilang marketing itu dalam artian harusnya kayaknya marketing bank deh, dia bilang, karena dari sikap dan supel kamu seharusnya kamu bisa mengembangkan karir lebih baik lagi gitu sih. Hmm. Kesupelan itu tadi ya. Iya Supel betul. terus mudah bergaul pastinya dan
memang passionnya untuk keramahan itu penting ya kalau untuk menjadi seorang marketing gitu. Iya, betul. Iya, Mbak ini boleh dong berbagi pengalaman nih terkait awal-awal membangun karir gitu kan, apa sih mungkin suka dukanya gitu. Setidaknya yang mungkin yang lagi nonton ini baru-baru lulus kuliah nih lagi bingung mau kerja apa gitu, bisa ada gambaran gitu untuk bisa turut sukses di bidang yang lainnya juga gitu. Oke. Inti dari kesuksesan itu setiap uh, kita jalan menuju sukses pasti banyak sekali lika-likunya, ya banyak sekali air mata, banyak sekali pengorbanan, banyak sekali masalah yang di luar dari konteks kita kerja. Bahkan kita sendiri berpikir kenapa hidup begini banget gitu ya. Pada saat kita mengawali karir itu banyak sekali masalah. Sampai saat ini pun karena saya cukup banyak pegang cabang, itu masalah itu tiap hari selalu ada. Dan bahkan kadang mungkin saya pun merasa aduh saya tidak kuat di posisi ini gitu ya, karena aduh ini terlalu banyak terpaan, terlalu banyak cobaan, dan terlalu banyak masalah lah, mulai dari kerjaan kita punya target, kita punya people, itu banyak sekali. Tapi inti daripada sebuah kesuksesan adalah sabar, ya. Jadi setiap pekerjaan itu memang punya masalah, tapi dengan sabar, dengan kita tetap bertahan supaya kita masih bisa menyelesaikan masalah itu, saya pikir itu adalah jalan menuju sukses. Artinya gini, kalau kita sudah tahu kita punya masalah, terus kita keluar dari masalah itu, terus kita cari pindah kerja yang baru, muncul lagi masalah baru, itu percuma. Jadi lebih baik menurut saya selesaikan saja masalah di pekerjaan itu dan tunjukkan performa, prestasi terbaik kita. Kedepannya saya pikir pastinya lebih baik dibanding harus jadi kutu loncat ya, yang selalu pindah-pindah gitu, tidak baik lah itu. Jadi kalau dari kita justru terlalu banyak pindah-pindah kerja bisa dibilang gitu kan, kurang efektif ya Mbak ya untuk jenjang karir mungkin. Betul, kecuali kalau pindah dalam posisi yang lebih baik, misalnya dari marketing mungkin jadi pimpinan cabang, atau menjadi area manager, atau menjadi seorang direktur, itu mungkin lebih baik ya, karena ada jenjang karirnya, ada career path yang jelas dari kita punya kurikulum vitae. Tapi kalau dia pindah di posisi yang sama, saya pikir harusnya sabar dan bertahan saja. Oke, siap. Ini kalau dari kita nih Mbak, dengan posisi kita saat ini pastinya banyak yang kita tangani. Terlebih Mbak bilang tadi megang banyak bank-bank cabang gitu kan. Pasti ada permasalahan yang timbul. Dari kita pribadi gimana sih supaya tetap bisa memanajemen dengan baik gitu? Setidaknya tetap bisa jalan nih sesuai target kantor gitu. Ada nggak tips yang bisa dibagi? Tipsnya, jujur saya juga masih belajar ya, dalam artian saya pernah pegang cabang, jadi pimpinan cabang itu cabang yang tidak besar, yang kecil, yang jumlah orangnya hanya kurang lebih 10 orang ya. Ketika saya jadi area manager, jumlah orangnya jauh lebih luar biasa gitu ya, jadi jauh lebih banyak. Memang banyak sekali juga yang saya pelajari, banyak sekali juga hal-hal yang memang bikin saya sedikit takjub ya. Sambil belajar saya juga banyak membaca-baca buku ya, dan banyak bertanya dengan senior-senior saya. Kebetulan kalau untuk memaintain seperti itu juga mungkin kita harus lebih banyak kenal dan menggali lebih banyak karyawan kita gitu. Kita harus tahu juga, kita sering ajak ngobrol juga karyawan kita, mulai dari saya pegang di sini area, jadi pimpinan-pimpinan cabang kita seperti apa karakternya, dan needs-nya seperti apa, buat karirnya seperti apa, kita banyak ngobrol dulu ke mereka gitu. Jadi lebih banyak know your employment ya gitu. Oke. Ada ini nggak Mbak, kita waktu khusus gitu mungkin hangout bareng gitu, atau setidaknya
gimana sih cara membangun kedekatan dengan bawahan gitu, mungkin say hello lebih ramah, atau seperti apa sih karakter yang baik gitu dalam membangun komunikasi dengan bawahan? Membangun komunikasi itu yang jelas kita dua arah. Jadi artinya kita juga respect dengan dia, misalnya ada yang masalah yang harus diselesaikan, kita dengarkan dan kita juga memberikan masukan daripada apa yang masalah dia hadapi. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya itu membangunnya karena lagi corona ya. Biasanya kita adakan meeting itu seminggu sekali. Cuman karena kita kondisinya corona, jadi kita face to face-nya nggak bisa ya, kita pakai Zoom ya, pakai via Zoom, dan itu dilakukan sehari 2 kali. Artinya pada pagi hari biasanya saya bertanyakan mengenai daily activity, mulai dari apa yang dilakukan daripada bisnis ya, seperti apa yang mau dia lakukan, dan di sore hari mereka akan mereport juga dengan apa hasil yang dia capai dan bagaimana masalah yang dihadapi di lapangan, seperti itu. Jadi handling objection-nya ada gitu. Oke, Mbak, kalau dari kita sendiri nih, pasti dalam sebuah pekerjaan jenuh itu ada. Mungkin kita terlalu lelah, kita butuh sesuatu yang mungkin bisa membuat kita lebih semangat lagi nanti kerjanya. Itu ada nggak kita aktivitas hobi kita yang bisa bikin mungkin kita lebih energi lagi ketika kita kembali bekerja gitu, Mbak, di luar aktivitas pekerjaan sendiri? Yang pasti itu ada ya. Jadi saya juga mungkin kalau kerja kan memang pulangnya malam ya. Saya biasanya Sabtu Minggu memang saya punya hobi yang berbeda dari orang kebanyakan. Kadang-kadang kalau orang mungkin bisa pergi makan di restoran atau seperti apa. Kalau saya lebih ke saya beli makan, tapi saya makannya di tepi pantai seperti itu. Itu kadang saya lakukan seminggu sekali itu pasti, karena memang saya hanya sekedar untuk makan siang aja di tepi pantai. Artinya memang hobi saya sebenarnya kan kita sama ya, mungkin perempuan hobinya adalah belanja gitu ya, traveling. Cuman mungkin di Lampung dengan yang begini, kotanya nggak begitu terlalu besar ya, kita mau belanja juga bingung belanja apa ya, begitu-begitu aja. Jadi ya saya nggak spending duitnya terlalu banyak di belanja terus juga nggak gitu. Tapi ya itu hobi saya ya, kadang saya ngabisin waktu untuk lunch aja di tepi pantai. Itu cuman nggak masuk ke pantai ya, maksudnya nggak jebur di pantai tapi di pinggir pantai. Menikmati suasana pantai gitu ya. Ya cuman itu aja sih. Jadi itu pasti rutin. Oke, ada aktivitas olahraga tertentu nggak, Mbak? Kalau aktivitas sih saya udah beberapa lama ini off sih, Mbak. Jadi artinya karena pekerjaannya yang pulang sampai malam, jadi belum. Karena kemarin kan sebenarnya memang saya ikut di klub yoga, tapi memang untuk saat ini sih masih vakum sih. Masih belum lah, hanya olahraga ringan aja. Kadang-kadang kita jogging aja sih di stadion ya. Ini balik lagi ke kondisi saat awal meniti karir nih, Mbak. Support dari keluarga sendiri gimana nih, Mbak? Mungkin orang tua pengennya apa, tapi kita punya hal lain yang pengen kita jalani gitu. Kalau support orang tua sendiri sih, kalau menurut saya super banget ya. Terutama saya di sini hanya punya orang tua, itu mama saya. Dia luar biasa. Kenapa? Karena saya pun kadang tiap pagi juga dia masih buatin saya makan gitu ya, dia potongin saya buah, dan itu juga kadang bikin saya juga merasa sangat diperhatikan sekali. Dan sampai sekarang sih walaupun sudah segede ini dan setua ini, dia masih care banget gitu untuk menanyakan kadang makan apa tadi, terus gimana kerjaannya, stres atau tidak ya. Dia dari awal karir saya merintis bukan yang level manager, maksudnya yang hanya karyawan staf biasa, dia sudah begitu care gitu. Dan sampai saat ini dia sangat mendukung sekali untuk
untuk yang kedepannya ke jenjang yang lebih baik lagi. Oke. Kita sendiri jam kerjanya dari pagi bisa dibilang sampai malam lagi gitu, Mbak? Ya, Hmm. saya dari jam 8, kadang kalau hari Selasa saya bisa pulang jam 10 malam, Hmm. jam 9, jam 10, Senin sampai jam 8, jam 9 malam. Jadi memang sampai malam ya gitu. Jadi me time-nya benar-benar pas weekend itu aja ya? Me time ya weekend aja, cuma Sabtu Minggu, dan Sabtu Minggu juga sometimes kita punya pekerjaan tambahan ya, mulai dari misalnya weekend banking. Weekend Mm-mm. banking itu karena kita punya Transmart, Mm-mm. jadi kita bekerja juga di Transmart ya gitu. Mm. Untuk stafnya jadi harus dikontrol juga dan harus dicek juga apakah mereka itu sesuai dengan uh, yang kita mau gitu, dari manajemennya yang kita mau hasilnya berapa, angka berapa. Jadi ya saya harus datang juga ke Transmart gitu. Oke. Mbak, ini boleh berbagi tips nih, mungkin banyak Tribuners di luar sana yang ingin berkarir juga di bidang perbankan. Tips dan triknya untuk bisa sukses berkarir di perbankan sendiri seperti apa? Mungkin dari tahap awal sebelum diterima pun apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, Mbak? Halo? Gimana? Terkait ini Mbak, berbagi tips terkait bagaimana sih kita bisa sukses untuk bekerja di bidang perbankan, terutama bagi pemula nih yang baru mau coba-coba mungkin bekerja di bidang perbankan gitu Mbak. Apa sih yang bisa dipersiapkan supaya bisa optimal dalam nanti bisa diterima mungkin kan, terus bisa menjalani karir sampai bisa pada posisi yang bagus gitu Mbak? Oke, sebenarnya sih kalau masalah di perbankan itu lebih ke kejujuran ya, Mm-mm. sama memang kita harus melihat kalau di perbankan itu kan selalu berkaitan dengan uang, selalu berkaitan dengan yang namanya kita zero tolerance ya, Hmm. mulai dari yang namanya blank form ya, terus yang namanya pabrikasi, terus yang namanya clean desk policy itu benar-benar harus dipatuhi. Jadi kalau menurut saya seorang perbankan, seorang bankers yaitu harus memiliki integritas yang baik ya gitu. Mm-mm. Itu sih, itu sebenarnya kuncinya daripada kesuksesan juga adalah kejujuran gitu, dan Pekerjaan apapun integritas dia membutuhkan terhadap kejujuran, Mbak ya. perusahaan. Oke. Mbak, dari kita pribadi nih, kalau kita menilik kembali ke belakang, kenapa sih lebih klik gitu berkarirnya di perbankan? Di luar kan kita sebelumnya punya pengalaman pekerjaan yang lain gitu, Mbak. Sebenarnya sih kalau di perbankan sendiri, kalau menurut saya lebih ke networking ya. Jadi Mhm. emang saya lebih banyak, ya saya bilang, namanya dari awal kan saya supel dan punya banyak teman ya. Oke. Jadi karena banyak teman dan banyak customer, jadi ya saya mau mengembangkan networking saya untuk jauh lebih banyak dan jauh lebih besar sih. Karena Mhm. sebenarnya ketemu orang dengan cukup banyak masalah, dengan cukup banyak solusi, dengan cukup Iya. banyak rezeki yang kita dapat ya, sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang satu hal yang luar biasa gitu. Artinya satu, menambah silaturahmi, memperpanjang umur ya, terus Hmm. satu juga menambah rezeki, dan itu adalah satu mata rantai yang tidak putus-putus sih. Oke, Mbak, dari kita pribadi nih bisa dibilang tadi kan menambah link lebih luas lagi. Nah, dari kita pribadi gimana sih cara kita menjalin kedekatan nih dengan nasabah? Menjalani kedekatan dengan nasabah sih sebenarnya biasanya memang satu, pasti kita akan memberikan manfaat yang baik ya ke nasabah, Hmm. karena kita berkaitan dengan keuangan, kita memberikan solusi daripada dana nasabah, terutama Hmm. bagaimana dia bisa mengelola duitnya, mengelola uangnya agar lebih maksimal, dan kita juga memberikan solusi terhadap masalah keuangannya seperti memberikan kredit, seperti itu sih. Oke. Kalau ini Mbak, cara kan pasti nasabah punya kebutuhan yang beragam nih. Dari kita pribadi, gimana sih
kita bisa memahami gitu kan, nasabah ini pengennya gimana gitu kan, kebutuhannya seperti apa. Hal-hal seperti itu kan penting gitu dalam sebuah hubungan di dalam perbankan itu Gimana, sendiri, gimana? Mbak. Gimana? Halo? Gimana, Mbak? Suara saya kedengaran jelas, Mbak? Oh iya, iya. Tadi Oke. gimana? Terkait cara memahami kebutuhan nasabah, Mbak. Itu kan produk yang kita tawarkan beragam supaya bisa sesuai dengan keinginan customer sendiri gitu, Mbak. Oke. Mm. Kalau kita sih sendiri di perbankan sudah diberikan ini ya, salah satu risk rating namanya. Risk rating itu adalah profil resiko dari nasabah. Itu mulai dari konvensional, moderat, agresif ya, itu macam-macam. Jadi tipikal nasabah itu kita harus cek dulu apakah dia masuk kategori yang mana. Pahami dulu ya. Ya, pahami dulu profil resiko dari nasabah, masuk kategori yang mana. Kalau dia masuk kategori misalnya dia konvensional, tapi terus kita tawarkan produk saham agresif, dia tidak cocok seperti itu. Karena pastinya dengan pemikiran yang konvensional ya tidak mungkin dia bisa dan mampu menerima dengan produk-produk yang dapat high risk dan high return seperti itu, tidak bisa. Harusnya dia kan produknya deposito seperti itu. Tapi kita paksa untuk beli saham ya pasti dia akan marah gitu dengan kita. Harus sesuai aja dengan profil risikonya aja. Dan itu sering kita temui ya, Mbak, bertemu dengan beragam karakter customer itu sendiri gitu. Oh iya, banyak sekali karena kita juga tidak bisa sembarangan ya untuk tawarin langsung ke nasabah, misalnya dia umur 60 lebih terus kita tawarin saham kan nggak mungkin, atau dia punya dananya pas-pasan kita tawarin saham kan tidak mungkin. Jadi emang banyak hal yang membuat profil resiko itu menjadi moderat, agresif, konvensional, itu macam-macam banyak pengaruhnya gitu. Jadi kita seorang perbankan, kita harus seorang banker di dunia perbankan ini ya mengenal seperti itu, dan emang harus kita memahami karakter profil dari nasabah yang kita handle. Oke. Pernah nggak nih Mbak pada saat ya pengalaman sejauh ini gitu ketemu customer yang mungkin ngeyel atau nggak sabaran atau temperamen gitu, dan gimana cara kita mengatasi hal itu? Banyak ya, jadi kalau mungkin pengalaman saya juga ya cukup lama juga di bank, jadi ya nasabah yang begitu ya banyak gitu ya, cuman ya namanya kita bekerja dengan jasa ya, ya kita harus melayani juga dengan baik gitu. Yang pasti pahami karakter tadi Mbak ya. Ya, jadi benar. Bisa ada solusinya untuk karakter ini seperti apa gitu, bisa dibilang ya Mbak. Iya, betul. Oke, ini sebelum kita closing mungkin ada nggak Mbak tips bagi, kan ini banyak milenial saat ini dan tak sedikit pula lah perempuan-perempuan mandiri, sesuai tema kita ini kan smart woman gitu. Tips dari Mbak pribadi untuk menjadi seorang smart woman itu apa sih yang bisa di-sharing ke Tribuners di sini? Silakan. Tips smart woman itu yang pasti adalah kita harus lebih dekat dengan keluarga kita gitu. Artinya kita nggak boleh lupa bahwa di balik apa yang kita capai sampai hari ini itu ada keluarga yang support kita, teman-teman yang support kita, orang-orang dekat yang support kita. Jadi kalau menurut saya sebagai orang sukses itu kita tidak boleh lupa dengan apa yang sudah pernah kita lalui ya. Jadi orang-orang yang pernah support kita itu adalah orang-orang yang harus kita pikirkan bahwa mereka adalah number one, terutama keluarga sih. Gitu sih. Jadi untuk menjadi sukses, rangkulah keluarga ya, dekatkan mereka dengan kita pasti punya uang lebih, kita punya sesuatu yang lebih, berbagilah dengan keluarga, baik yang punya ataupun yang tidak punya, karena lebih ke family dulu sih ya kalau saya gitu. Oke, jadi sesibuk apapun juga ketika nanti sudah sukses dalam karir tetap bisa membagi waktu juga untuk keluarga kita gitu ya Mbak? Iya, betul.
Oke, terima kasih nih Mbak Maria Ulfa udah berbagi pengalamannya nih di dunia perbankan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Tribuners yang menonton, terutama bahwa kejujuran itu penting ya Mbak, dan kesabaran itu harus ya, Iya. untuk kita bisa bertahan dan bisa mencapai posisi puncak seperti yang Mbak alami saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bincang-bincang di lain kesempatan ya Mbak. Thank you. Iya, ya Tribuners, usai sudah jumpa kita di Smart Woman kali ini, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi obrolan bersama tadi bisa menginspirasi para Tribuners di luar sana, terutama bagi yang masih bingung nih mau nyari kerja apa dan apa sih modal yang harus dimiliki ketika kita hendak bekerja di suatu bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.